Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar materi IPA terpadu tentang sistem gerak manusia dengan subtopik tulang atau rangka. Oke, sekarang perhatikan teman kalian atau perhatikan seseorang yang sedang duduk seperti ini. Nah, perhatikan posisinya. Mengapa ia dapat duduk dengan tegak? Kemudian, apa yang membuat tubuhnya seperti ini? Bisa duduk seperti ini. Sebenarnya apa yang membuat dia seperti ini? Nah, seseorang dapat duduk dengan tegak karena memiliki rangka atau tulang. Jadi kita bisa duduk dengan tegak atau berdiri dengan tegak karena kita memiliki tulang pada bagian di dalam tubuh sini. Sebenarnya apa fungsi rangka bagi manusia? Oke, sebelum lanjut, sekarang kalian perhatikan tenda ini. Mengapa tenda dapat berdiri dengan kokoh? Bagaimana jika tenda tidak memiliki tiang-tiang ini? Apa jadinya? Nah, fungsi sistem gerak manusia atau sistem rangka itu yang pertama sebagai penyangga tubuh. Jadi tubuh kita tidak jatuh, ya. Kemudian memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh bagian dalam. Contohnya tulang-tulang berada di sini, ya. Jadi melindungi organ tubuh bagian dalam seperti jantung, hati, paru-paru, ya. Kemudian alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Jadi, fungsi sistem gerak manusia itu ada 5. Nah, sekarang kita perhatikan sistem rangka manusia. Di sini ada 23 jenis rangka atau jenis tulang pada manusia. Kita cek, yang nomor 1 ini tulang apa nih namanya? Oke, yang nomor 1 namanya tulang dahi yang di sini. Kemudian nomor 2 ini tulang pipi. Yang ketiga ini apa namanya kira-kira? Nah, tulang rahang atas. Kemudian yang keempat di sini tulang, tulang selangka. Yang kelima yang ini yang bentuknya tipis atau pipi, itu namanya tulang belikat. Yang ini, keenam tulang lengan atas. Yang ketujuh tulang hasta. Yang kedelapan ini tulang pengumpil. Yang kesembilan yang panjang ini itu tulang paha. Kemudian yang ini nomor 10 tulang kering. Yang nomor 11 tulang betis. 12 tulang pelipis. Ke-13 tulang rahang bawah. Yang ini yang melindungi organ bagian dalam namanya tulang apa nih? Oke, tulang dada dengan 15 tulang rusuk. Oke, jadi tulang dada dengan tulang rusuk ini melindungi organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru. Oke, 16 ini tulang belakang ini yang bentuknya tidak beraturan nih. Ini tulang belakang. Kemudian tulang pinggul, tulang pergelangan tangan. Yang ini tulang telapak tangan. Nomor 20 itu tulang ruas jari. Yang nomor 21 tulang kelangkang. Nomor 22 tulang duduk dan nomor 23 tulang tempurung lutut. Secara umum jumlah tulang manusia dewasa itu 206 tulang. Sekarang kita perhatikan dari struktur tulang dan jenis-jenis tulang tadi ada 4 jenis tulang. Yang pertama tulang pipa, ini tulang pipa atau tulang panjang. Nah, contohnya tulang lengan atas atau humerus. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua tulang pipih ya. Tulang pipih, ini contohnya tulang pipih yaitu tulang dada atau sternum. Dan yang ketiga adalah tulang pendek. Ini contohnya tulang ruas jari-jari kaki atau jari tangan. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Contohnya tulang pada punggung atau vertebra. Sekarang kita masuk pada proses pembentukan tulang. Pada saat manusia atau kita ini berupa janin, kita ini sebenarnya sudah mempunyai tulang. Hanya saja tulang kita sangat
lunak atau tulang rawan, elastis ya. Kemudian tulang ini berkembang dengan membentuk daerah awal penulangan. Kemudian mulai muncul pembuluh darah dan pembuluh darahnya semakin banyak dan akhirnya tulang mengeras menjadi tulang kompak. Proses pembentukan tulang disebut dengan penulangan atau osifikasi. Jadi, kita pada manusia dewasa ini, kita sudah mengalami proses osifikasi. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi, jumlah tulang manusia dewasa itu ada 206 buah. Kemudian, tulang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Proses pembentukan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Fungsi sistem gerak pada manusia diantaranya sebagai penyangga tubuh, memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh bagian dalam, alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot, tempat membentuk sel darah, dan yang terakhir adalah tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Tahukah kamu, manusia memiliki 360 sendi, tetapi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi itu hanya dibedakan menjadi 3 macam. Sendi apa semua itu? Simak video ini sampai tuntas. Nah, sebelum pelajari materi ini, coba lakukan berbagai gerakan sesuka hatimu, seperti melompat, berlari, atau berjalan. Nah, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan sedangkan tulang kita sangat keras? Manusia memiliki sendi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam gerakan. Sendi dibedakan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Yang pertama, sendi sinartrosis. Yang kedua, sendi amfiartrosis. Dan yang ketiga, sendi diartrosis. Sendi sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan atau sendi mati. Contohnya sendi pada tulang tengkorak manusia. Kemudian, sendi amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan sendi diartrosis adalah sendi yang bebas digerakkan. Sendi diartrosis dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru, sendi pada panggul dan sendi pada bahu. Sendi pada panggul menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha, sedangkan pada bahu menghubungkan tulang belikat dan lengan atas. Berikutnya adalah sendi engsel. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Contohnya sendi pada lutut yang menghubungkan 3 tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Berikutnya adalah sendi putar. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Berikutnya adalah sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi geser pada ruas tulang belakang. Nah, sendi diartrosis yang terakhir adalah sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan rotasi pada poros tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. Nah, selanjutnya, menurut kalian sendi apa yang berperan pada seseorang yang sedang push up seperti pada gambar? Nah, tepat sekali. Sendi yang berperan pada orang yang sedang push up seperti pada gambar adalah sendi engsel, yaitu engsel pada lengan atas dengan lengan bawah. Nah,
Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi itu dibedakan menjadi 3. Sendi sinartrosis, sendi mati yang tidak dapat digerakkan, sendi amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan secara bebas namun terbatas, dan sendi diartrosis, sendi yang bebas digerakkan. Tanpa otot, tulang dan sendi kita tidak dapat digerakkan. Bagaimana otot bekerja di dalam tubuh? Yuk simak video ini sampai tuntas. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Nah, sekarang coba luruskan dan menggokkan tangan kalian. Saat kalian membengkokkan tangan, lengan kalian menjadi besar kan? Hal ini terjadi karena otot di dalam lengan berkontraksi sehingga memendek dan membesar. Beda halnya dengan otot yang berada di bagian bawah lengan yang memanjang. Nah, otot yang memanjang itu mengalami relaksasi. Nah, adik-adik, otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Bagaimana karakteristik ketiganya? Yuk kita bahas satu persatu. Otot polos ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing, serta mempunyai satu inti tunggal. Selanjutnya otot rangka atau otot lurik. Otot ini memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah, yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot rangka berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar atau bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Jika dilihat di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini disebut pula otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Selanjutnya, otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Otot jantung bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Otot ini hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Badan jadi membungkuk, biasanya dialami oleh orang usia lanjut. Hal ini diakibatkan terjadinya pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang atau osteoporosis merupakan salah satu gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, adik-adik, apa saja gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dan bagaimana upaya pencegahannya? Yuk simak video ini sampai tuntas. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan dan kelainan sistem gerak manusia serta pencegahannya. Yang pertama, riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Berikutnya, artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu,
sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Berikutnya fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut juga sebagai fraktura. Ada beberapa jenis fraktura, secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga atau melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia normal tidaklah lurus melainkan melengkung. Nah, kelainan tulang belakang pada manusia itu dibedakan menjadi 3, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Kemudian lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Dan yang keempat, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak. Saat tidur pun sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.